Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Jadi Ibu di sini absen dulu ya. Karena nanti akan Hadir. kita juga pertama Hadir. Berlian Cinta Dira Ikrama Arisa Hesti Muhammad Abdul Muhammad Ilham Hadir. Muhammad Rizky Nanda Rizky Eka Fauzia Naila. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah kita lakukan doa terlebih dahulu. Doa sesuai dengan kepercayaan kepada masing-masing. Doa dimulai. Doa dimulai. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada pembahasan minggu lalu tentang materi apa? Ada saldo, betul. Setelah kita melakukan memposting buku besar, lalu kita membuat data saldo, maka langkah selanjutnya yaitu akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang disebut untuk menyesuaikan. Artinya ada dalam kali periode itu ada beberapa saldo atau rekening yang belum menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Jadi perlu adanya penyesuaian. Nah, ada beberapa transaksi atau akun yang memang perlu disesuaikan. Yang pertama ada akun pendapatan yang masih hari terima. Yang kedua ada pendapatan terima di muka. Yang ketiga ada beban dibayar di muka. Dan yang keempat ada beban yang masih harus dibayar. Yang kelima yaitu kejutan akibat. Dan yang terakhir ada pemakaian kelengkapan. Nah, yang pertama yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Artinya sejumlah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan namun dicatat dalam dan belum diterima pendapatan. Nah, itu kasih contoh misalnya pada tanggal 31 Desember 2025 Nyonya Mira harus masih menerima pendapatan senilai pendapatan bunga senilai 500.000. Maka akun yang tersangkut yaitu akun piutang dan juga kenapa bisa akun piutang? Karena belum menerima. Nah, karena kita ingin menerima pendapatan bunga, maka kita catat di PT mencatat di pendapatan bunga sebesar 500.000. Paham? Selanjutnya yaitu ada pendapatan diterima di muka. Ada yang tahu nggak apa perbedaan pendapatan yang belum diterima dan pendapatan diterima di muka? Ada bisa bedain? Silakan Rizky. Semuanya langsung pembayaran dia di Betul. Jadi diterima di muka itu contohnya seperti DP. Kita sudah dikasih DP terlebih dahulu, namun kita belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi pendapatan diterima di muka itu adalah kita sudah menerima dalam bentuk cash, namun kita belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contohnya, nih, diterima pendapatan sewa kios agen level untuk 1 tahun sebesar 4.800 pada tanggal 1 Juli
2015. Nah, dalam pendapatan penerimaan buka ini ada dua pencatatan dengan harta, dengan menggunakan pendekatan harta, dan ini kalau pendekatan beban. Nah, artinya jika kita menggunakan pendekatan harta, maka yang dihitung itu adalah waktu yang sudah dijalani. Nah, contohnya kita kan mencatat pada bulan Desember nih, mencatat pada bulan Desember. Jika kita menggunakan pendekatan harta, dan catat kan bulan yang sudah kita lalui. Contohnya di soal itu kita sudah membayar 4.800 pada tanggal 1 Juli. Berarti yang sudah kita lalui sampai bulan Desember ada berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober, November. 4 Juli, tapi jadi kita melewati ada 5 bulan. Nah, dikarenakan kita menggunakan dalam jangka waktu 2 tahun, maka kita tulis di sini sebesar 24. Kenapa 24? Karena 2 tahun itu ada berapa bulan? 24 dikali 4 juta 4.800.000. Maka jawabannya di sini adalah 48 bagi 24 berapa? Berapa? 25 kali 5? Jadi jawabannya 1 juta. Ini dalam jangka waktu 5 bulan. Jadi kita catat jika menggunakan pendekatan harta, maka yang kita catat adalah beban sewa, dan juga asuransi sewa juga dibuka. Nah, jika kita menulis dalam jurnal, mendorong setengah ini disebut dengan kredit besar bagi kita. Sampai sini paham nggak? Transaksi selanjutnya yaitu ada beban dibayar di muka. Nah, penyesuaian untuk beban dibayar di muka ini tergantung dari sistem pencatatannya, yaitu menggunakan juga 2 pendekatan. Ada pendekatan harta dan juga ada pendekatan beban. Jika kita menggunakan pendekatan harta, maka seperti soal yang pertama, kita menggunakan bulan yang sudah dijalani. Jika kita menggunakan pendekatan beban, maka yang kita catat itu bulan yang belum dijalani. Contohnya, yaitu diterima pendapatan sewa kios yang tadi ya. Dan ini kita lihat yang peminjaman ini. Pendapatan beban sewa sebesar 18 juta dari bulan Agustus. Maka di bulan Desember itu kita catat Agustus kita berangkat ke dalam harta. Tapi Agustus berapa? September, November, Desember. Ada berapa bulan? 4 bulan. Kita kali 24 karena beban sewa ini kita sewa selama 2 tahun. Maka kita tulis kita menggunakan pendekatan harta. Kita tulis di sini 4/48 dikali 18 juta. Maka hasilnya sebesar juta. Maka aku yang terkait yaitu yang pertama adalah beban
sewa. Dan juga sewa dibayar di muka. Sebesar 3 juta. Lalu bagaimana cara menghitung jika kita menggunakan pendekatan beban? Nah, menggunakan beban ini kan bulan yang belum dijalani. Nah, tadi yang sudah dijalani kan 4 bulan. Jadi Agustus sampai Desember 2015, maka ada lagi satu tahun berapa bulan? 1 tahun 12 bulan. Nah, ini kita sudah jalani 4 bulan, sisanya lagi berapa bulan? Lagi 8 bulan. Nah, karena kita menyewanya itu sebanyak 2 tahun, maka sisanya yaitu sebesar 2 tahun dikurang 24 bulan berapa? 20 bulan. Maka di sini kita beri 20 bulan per 48 dikali 18 juta. Hasilnya berapa? Berapa? 20 per 48 dikali 18 juta. Hasilnya berapa? Cara menghitung tercepatnya yaitu pertama kan besar sewanya 18 juta. Terus yang pendekatan harta kan kita sudah dapat 3 juta. Kita kurangkan 18 juta kurang 3 juta, hasilnya berapa? 15 juta. 15 juta. Di sini kita masukin 15 juta. Nah, akun yang terkait jika kita menggunakan pendekatan beban yaitu ada sewa dibayar di muka di akun beban. Mohon maaf, di akun debit. Dan yang di kredit yaitu ada beban sewa. Dibalikin ya. Besar 15. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Sudah paham? Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu ada beban yang masih harus dibayar. Nah, contohnya yaitu terdapat beban gaji untuk bulan Desember dan baru akan dibayarkan pada bulan Januari. Jadinya kita belum mengeluarkan uang untuk membayar gaji. Itu disebut dengan beban gaji dan juga utang gaji. Karena kita belum mengeluarkan uang. Jika kita sudah mengeluarkan uang, maka akun yang terkait apa? Di kredit. Kalau kita sudah membayar gaji, mengeluarkan uang itu disebut mengeluarkan. Nah, karena ini beban yang masih harus dibayar, berarti kita belum mengeluarkan uang. Maka yang terkait di kredit yaitu utang gaji. Nah, selanjutnya yaitu ada penyusutan aktiva. Nah, penyusutan aktiva ini bisa berupa peralatan, kendaraan, gedung, dan lain-lainnya. Nah, contohnya gedung usaha yang dimiliki BK Sejatis nilai 600 juta. Nah, disebutkan sebesar 5% tiap tahunnya. Jadi, cara menghitung penyusutannya yaitu kita tulis di sini 5%, artinya kan 5/100. Kita kalikan dengan 600 juta. 600 juta, maka ada yang tahu Pak 5% dikali 600 juta itu berapa? Ada yang tahu? Berapa? 600 bagi 100 berapa? Nah, 6 kali 5? 6 kali 5 30. Nanti jawabannya 30 masukin ini 6, 30 juta. Lalu akun yang
terkait, yaitu adalah akun beban penyebutan. Karena kita mengeluarkan uang untuk penyebutan gedung tersebut. Beban penyebutan di debit, dan yang di kredit yaitu ada akumulasi penyebutan gedung. Besar berapa? 30 juta. Ada yang ingin ditanyakan ya mengenai penyebutan akibat ini? Apa? Akumulasi itu akun yang sudah melakukan penyebutan. Penyebutan itu tahu nggak artinya? Ada yang tahu nggak apa artinya penyebutan? Ada yang tahu? Nah, penyebutan itu nilai barang tersebut dia sudah turun. Yang awalnya 600 juta karena ada penyebutan 30 juta. Bukan. Kalau kayak servis motor, servis motor itu kan kita berarti harga baru motor sama harga yang sudah pernah dipakai kan berbeda. Itu artinya penurunan nilai barang. Itu namanya penyebutan. Nah, jika kita sudah melakukan penyebutan tersebut, maka kita akan mencatat di akumulasi penyebutan namanya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa dilanjut? Nah, yang terakhir, minggu lalu kan ada soal mengenai pemakaian perlengkapan. Ada yang ingat nggak yang dicatat itu apa? Kalau kita sudah menggunakan perlengkapan tersebut, saya ingat bisa lihat catatannya. Nah, contoh dari pemakaian perlengkapan ini yaitu pada bulan Desember 2015 dapat perlengkapan kantor sebesar 300.000. Nah, pada bulan Januari 2015 terdapat saldo akun perlengkapan sebesar 1.500.000. Coba ada yang tahu artinya apa? Dari penyesuaian pemakaian perlengkapan ini. Ada yang ingat? Baru saya ingat nggak? Ya. Ya kan? Yang dicatat itu barang yang masih ada atau yang sudah habis? Jadi yang kita catat dalam dengan penyesuaian pemakaian perlengkapan ini yaitu perlengkapan yang sudah habis pakai. Nah, contohnya pada bulan Januari 2015 kan ada saldo sebesar 1.500.000. Nah, pada akhir tahun dia tersisa 700.000. Berarti yang habis berapa? Habis 800. Jadi kita catat yang sudah habis terpakai, yaitu dengan mendebit akun beban perlengkapan sebesar 800.000 dan juga kita mengkredit akun perlengkapan 800.000. Kenapa kita mengkredit akun perlengkapan? Ada yang tahu? Yang tahu bisa dapat poin. Ada yang tahu nggak? Maka kita mengkredit akun perlengkapan. Akun perlengkapan ini saldo normalnya di mana? Debit atau kredit? Debit. Nah, kenapa sekarang bisa dikredit? sudah memakai uang 400.000. Ya, artinya mengurangi pendapatan dari mengurangi sekitar 500. Mengurangi betul. Artinya jika yang saldo normalnya di debit terus dia dipindah ke kredit, artinya dia mengurangi akun tersebut. Seperti perlengkapan ini yang saldo normalnya kan debit, terus sekarang terus di kredit, artinya dia mengurangi saldo yang awalnya 1.500 dikurangi 800, maka sisanya sebesar
700.000. Paham kan sampai di sini? Paham? Nah, ini merupakan kan materi terakhir pada pembelajaran hari ini. Jadi untuk penilaian hari ini yaitu kita akan mengadakan game mencari poin akhir. Ini gamenya kalian bisa ambil satu orang satu kertas. Jangan dibuka dulu, kita buka gambar. Yang jawabannya benar satu poin ya. Oke, kita buka bersama-sama. 1, 2, 3. Sudah? Sudah semua melihat angka? Siapa yang dapat angka nomor 1? Siapa yang dapat nomor 1? Ini nomor Novi. Itu nomor 11. Siapa yang dapat nomor 1? Oke. Berapa? Ada? Rizky? Siapa nomor 1? Itu nomor 6. Siapa pasti? Ada 1? Tidak. Siapa saja bermain yang dapat nomor 1? Sudah klik sedikit yang sudah klik ya menerima pertanyaan ya dari baca pertanyaan. Nah, ini soal sama dengan akuntansi. Jangan berpengaruh apa saja jika kita membeli peralatan secara kredit. Beli apa saja? Tinggal klik, mau klik yang mana? A, B, C, D. Jakun nomor B ya, nomor B, C, D, A. Yang benar bisa dapat poin. Berapa? Peralatan tersebut masuk ke akun apa? Ada yang tahu? Nah, terus kalau kita membelinya secara kredit yang berpengaruh apa? Nah, bisa dibaca yang mana itu harta dan yang mana itu kewajiban. Jadi ini dong. Tulisan yang C itu kan berkurang di kewajiban. Jadi yang benar itu adalah yang B, bertambah di harta dan juga bertambah di kewajiban. Yang nomor 2. Materi ini dari persamaan dasar akuntansi sampai ke tujuan.
termasuk iuran umum yang minggu lalu. Kita membayar sewa gedung. Yang mana? Oke. Ya. Itu yang mana? Lalu kita membayar sewa akun yang terkait apa? Kas bertambah atau berkurang? Di PD. Terus yang jadi apa? Sewa. Nah, yang mana itu tulisannya sewa sama kas? Ya. Nah, ya dapat poin 1. Yang nomor 3. Belanja cuci. Dan nah, ini contoh yang tadi. Sama maksudnya yang tadi. Salah. Kenapa salah? Karena ini belum dibayarkan. Artinya kan kita belum mengeluarkan uang. Nah, yang muncul di kredit apa? Nah, akan diberi di yang nomor 4. Siapa yang dapat nomor 4? Nomor 4 nggak ada ya. Nomor 5. Belanja gratis. Nah, Bapak diperhatikan baik-baik orangnya. Satu awal. Bentar, kayak sana makin buka. Lanjut yang nomor 6. Kalau dapat poin. Ya, dapat. Ini yang tadi. Kenapa penyesuaian dibuat pada akhir periode? Tujuannya untuk apa? Benar? Yang terjadi perhatikan dari A sampai D. Oke, udah yakin? Udah. Nah, ternyata transaksi yang sudah terjadi itu adalah jurnal umum. Jadi yang benar itu adalah yang A, menyesuaikan transaksi yang belum sesuai. Tadi nomor berapa tadi? Kita. Baru 2 orang yang dapat poin. Coba perhatikan soalnya baik-baik ya. Nah, ini kalau yang tadi itu maksudnya deh. Ini sedang dicatat dalam penyesuaian jika diketahui saldo hanya ditetapkan apa?
Jadi yang dicatat itu kan masih ada 5 beban perlengkapan dan juga perlengkapan. Lanjut yang nomor berapa dan 8. Jadi kalau umum kali ini ya nggak sering disebutkan nanti. Ya. Nah, baru 3 orang, lanjut yang nomor 9. Ini paling gampang, kenali. Lanjut. Sekarang. Dan tidak sama juga kan tidak seimbang. Maka itu bukan terakhir Pak, nomor ruangan kelas benar. Nah, jika sudah kalau nada ini tidak sama, kita kan tidak benar. Yang mana itu? Ya. Maka tidak nada saldo itu tidak sama, itu artinya ada kesalahan baik segi penulisan maupun segi nominal. Lanjut, apa sekarang? Baca. Nah, ini materi yang menarik. Nanti. Nah, yang terakhir. Ya, bentar. Oke. Debit dan kredit itu angkanya berbeda ya, tidak sama. Kita sudah ketahui data akuntan Manja D itu artinya debit. Nah, sedangkan di utang usaha itu ada 2 juta yang artinya A, itu artinya kredit. Nah, maka total debit dan kredit dalam neraca saldo adalah berapa? Kita tinggal nurunin aja ya, debit berapa, kredit berapa.
kita udah dua kali. Tidak. Yang enam. Kita lihat. Oke, game pada hari ini sudah selesai. Nah, yang tidak mendapatkan poin, apakah ingin menambah poinnya? Masih ada kesempatan 4 kali. Oh, ya. Cepat. Ingat, kalau kalian tidak mau, kalau kalian tidak ingin ikut ujian dalam buku, saya beri kesempatan yang belum dapat poin. Kalian bisa baca-baca soalnya. Kalian belum dapat poin. Ya. Nanti yang paling awal dapat. Persamaan dasar aksesiasi yang benar adalah ya. Nah, apa lagi yang mau cari poin? Ada oh. Ada 3 kesempatan lagi. Nah, fungsi utama jurnal umum. Ya. Ya. A, B, C, D, yang benar. Ya. C. C. Gak benar ya ini? Untuk laporan keuangan kita belum ada laporan keuangan. Ya. Ya. B. Kalikan. Benar. Nah, ada 2 kesempatan lagi. Nah, neraca saldo berhubungan dengan tujuan. Nanti sudah kita bahas. Kemudian yang D. Yang D itu kan baru tadi. Tadi kan tidak membahas neraca saldo. Ya. Ada logo itu. Benar D. Nah, saya yakin kalian kamu nggak takut hilang poin. Dan nggak yakin. Yakin banget nih. Udah, saya yakin. Udah. Udah apa? Nah, sudah semua dapat poin kan? Ya. Nah, karena berakhirnya game pada hari ini, berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian bisa tutup bukunya, masukkan kertas. Ya. Karena kita mengawali pembelajaran ini dengan doa, maka kita juga tutup dengan doa. Doa Ibu Kevin, doa dipersilakan. Doa selesai. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.